Haleluya. We have how many handphone you there? 3, right? Huh? Okay, tell your mom or your dad find this song Kaulah Segalanya, so we can singing together. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Got it? Already? Why you so? It's like a sleepy, man. Are you asleep or what? Okay, you got it? Kaulah segalanya, okay. Let's us. Okay, let's pray. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang melakukan segala perkara yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan di atas segalanya, Raja di atas segala raja, yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Engkaulah Yesus Kristus yang telah datang menyelamatkan hidup kami. Engkau mati di kayu salib, menebus hidup kami Bapa dari segala dosa-dosa kami. Dan Engkau bayar lunas semuanya ya Tuhan. Bapa Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu yang ajaib. Kalau saat ini Tuhan, kami tidak hanya boleh melihat, mengalami, tapi Bapa, kami mau memuliakan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sampai sore hari ini Tuhan, Engkau nyata dan sungguh-sungguh nyata telah memelihara hidup kami, melindungi kami, membungkus kami dari segala yang telah terjadi dalam hidup ini Bapa, khususnya apa yang kami telah lewati dan masih terus berlangsung melalui pandemik ini Bapa. Tapi kami sungguh melihat akan pemeliharaan Tuhan di mana Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, dan seluruh jemaat Tuhan Spread God's Word Church. Dalam Bible study ini kami mau tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami boleh mengerti firman-Mu melalui hikmat, melalui pewahyuan daripada Tuhan. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang ajaib, Tuhan kami Yesus. Berkati Tuhan Bible study ini Tuhan, Roh-Mu sendiri yang menguasai dan memimpin kami. Dan umat-Mu, biar mereka semuanya boleh mengikuti live streaming ini Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami mau menaikkan pujian ini, karena Engkau adalah segala dalam hidup kami. Haleluya. Oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanmu, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar
di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Aulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Puji Tuhan. Peti sudah masuk di sini. Itu kenapa kacamata begitu ya? Wah, model baru. Tembus langsung ke dolar. Halo, selamat sore semua. Melanie, how are you? Here. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Who else? Caleb, hallelujah. Where's the daddy? I didn't see that. Oh, hallelujah. Praise God. Look like you guys. Apa? Kenapa?
Resa Lugos itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. So, apa kabar? Melanie, gimana kabarnya? Last week you not get in last week. Oh yeah, you are going to What happened was well, like laundry. I'm doing my laundry. No, it's not that. Hmm. One of my roommates had a high blood pressure of 211. Oh my God. 200. Oh my. Terus? That's why I didn't come Oh because he needed my help. Oh ya? Oh Jesus. Yeah. Jadi gue kasih dia aspirin biar blood pressure-nya Iya Right. turun ya, ya right, good. terus Ya. gue suruh dia kayak apa sih namanya lukai diri biar darahnya keluar. Oh iya, Oh my iya that's goodness. right, iya iya. Ya dari kuping Len, dari kuping. Ya, tusuk. Iya, tapi masalahnya itu 211. Oh my God. That's why pas lagi itu cuma basa-basi mau do the Bible study thing. Tapi this guy needed my help. Oh my Lord. Ya, jadi kebetulan gue dibawa ke teman ini. Orang ini lagi dimusuhin sama semua orang. Oh my God. So that's why I wasn't here last week. So that's what happened. But you the hero. I'm not here. I'm just glad that Yeah. I Yeah, everybody doesn't have communication with him, but you still there, you know, for him. Yeah, that's good. Yeah. I saved his life, sure. Yeah. So how is he now? Oh, he's fine. Now he just can like eat song, roll and Wow. Oh, yeah. yeah. Gara-gara dia quarantine 3 bulan, so dia kayak balas beli makanan, so that's why his blood pressure went really high. So, ceritanya. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa juga nanti. Siapa namanya? Namanya siapa? Temanmu? Tommy. Oke. Yeah, we can pray after this. Oke, praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita mau lanjut ya. Ini kita sudah masuk dalam pelajaran yang keempat. Ya, kita mau menelusuri terus ya bahwa kita harus tidak hanya tahu bahwa Tuhan telah menciptakan malaikat untuk sebagai pesuruh Tuhan ya. Ingat artinya malaikat itu adalah ya the messenger ya. Jadi kita sudah terus pelajari ya, dan saya percaya bahwa ada hal-hal yang kita bisa ambil dan kita juga semakin mengerti di dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan ya, terlebih kita orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus ya, kita mengerti betul tentang bagaimana kita mengaktifkan iman kita di dalam Tuhan telah menciptakan malaikat untuk menyelesaikan rencana Tuhan atas hidup kita, dan juga kita tahu bahwa tugas malaikat tidak hanya untuk kita yang ada di dunia ini, tapi juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan di sorga, dan juga ikut serta Tuhan ciptakan mereka untuk mengatur sistem daripada alam semesta ini. Luar biasa. Ya, nah kita sudah mengenal ya beberapa malaikat ya, dan memang hanya dua nama kalau kita perhatikan di Alkitab. Nama malaikat itu yang pertama ya, malaikat yang pertama yang kita kenal sebagai penghulu malaikat atau pemimpin ya, pemimpin malaikat itu disebut namanya Mikael atau Michael bahasa Inggrisnya ya. Kemudian nama kedua yaitu malaikat Gabriel ya,
Jibril. Jadi yang kita tahu sebagai malaikat messenger yang khusus menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Jadi hanya dua nama ini yang diperkenalkan di Bible, di Alkitab, ya, malaikat Gabriel dengan malaikat Mikael atau Michael, ya. Yang lain kita kenal adalah the personality-nya atau the profile-nya, ya, seperti kerubing, ya, seperti serafim, ya, tapi Serafin. ya, tapi itu bukan nama, ya, ya. Itu jenis malaikat. Iya, jadi klasifikasinya lah. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini, ya, klasifikasi daripada para malaikat ini, ya. Yang pertama, ada malaikat, tapi di dalam fungsinya memang tidak merujuk kepada malaikat, tetapi lebih ditujukan merujuk kepada profil Tuhan itu ya sendiri, ya. Tapi itu sesungguhnya adalah malaikat, tapi pada saat itu fungsi tugasnya itu menunjuk kepada siapa Tuhan itu, ya. Dan ini tidak disebutkan namanya, dan ini boleh kita katakan sebagai malaikat yang menunjukkan kepribadian Tuhan, ya. Tapi dia bukanlah malaikat yang mengambil tugas daripada Tuhan atau ingin menyamai Tuhan. Tapi pada saat itu malaikat ini menunjukkan fungsi tugas dia atau kemahakuasaan Tuhan itu dinyatakan melalui malaikat ini, ya. Dan boleh kita katakan disebut malaikat Jehovah, ya, yang terminologinya itu menunjuk pada inkarnasi atau menunjukkan atribut daripada Tuhan itu sendiri, ya. Dan karena tidak disebutkan namanya, ya, namun ya malaikat ini lebih menampakkan siapa sesungguhnya Tuhan, ya. Penampilannya itu bisa kita catat di mana penyingkapan Tuhan itu ya sendiri atau pribadi Tuhan itu ya dinyatakan melalui malaikat ini. Jadi ia adalah utusan Tuhan yang menyatakan penyingkapan siapa Tuhan itu sendiri. Ya, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-20. Exodus chapter 23 verse 20, ya, itu merujuk 23 ayat 20. 23. Ayat ya, 20. Keluaran 23 ayat yang ke-20 itu merujuk atau menunjukkan penampilan Tuhan itu, ya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat, ya, berjalan di depanmu. Kita tahu ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa pada saat dia memimpin bangsa Israel keluar dari negeri Mesir dalam perjalanan mereka di padang gurun itu, ya, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ya, ayat yang ke-21, jagalah dirimu di hadapannya, ya, dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab, ini dia, namaku ada di dalam dia. Ya. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu.
Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa wujud Allah itu ditampilkan, ya, melalui kuasa yang Tuhan berikan kepada malaikat ini. Ya, tapi jelas itu adalah malaikat, karena Tuhan sendiri yang menyatakan, ya, di dalam ayat yang ke-27, aku sesungguhnya mengutus seorang malaikat, ya, tapi Tuhan juga menyatakan hati-hati kamu sama dia, ya, sebab namaku ada di dalam dia. Jadi intinya kuasa Tuhan itu Tuhan nyatakan di dalam malaikatnya. Jadi kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya. Makanya kita bisa melihat bagaimana ada atribut daripada malaikat itu juga dinyatakan pada malam hari, ya. Kita sudah belajar itu ada seperti tiang api, ya. Itu panjang dari langit ke ground, itu berjalan di depan bangsa Israel pada malam hari. Dan waktu siang hari ada tiang awan dari langit ke bawah, ya, itu jalan di depan orang Israel. Pada siang hari tiang awan, pada malam hari tiang api. Jadi luar biasa sekali, ya, pemandangan itu, dan itu adalah malaikat Tuhan, ya, karena Tuhan sendiri yang berkata dengan jelas, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat di depanmu. Ya, itu salah satu daripada atribut Tuhan yang dinyatakan di dalam pelayanan malaikatnya, ya, itu jelas sekali, ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa malaikat itu adalah sebagai utusan Tuhan yang menyatakan semua, ya, rencana Tuhan, ya, yang dia nyatakan di dalam pelayanan mereka, ya, baik itu untuk kita, ya, baik juga itu untuk Tuhan, dan juga menjalankan sistem-sistem daripada kehidupan ini, ya. Yang kedua, sekali lagi kita mau mengenal malaikat yang bernama Gabriel, ya. Gabriel itu malaikat yang mempunyai dua sayap, ya. Dia memiliki sayap, dua sayap, ya. He have a wing, ya, two wings, ya. Di sini kita bisa melihat di dalam Daniel pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-15. Gabriel yang artinya, ya, yang perkasa. Ya, Daniel pasal 8 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-15 saja saya baca, kemudian sampai ke-16. Sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Ya, ayat yang ke-16, dan aku mendengar dari tengah-tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Kemudian kalau kita lihat dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-21, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah. Nah, itu satu statement yang jelas menunjukkan bahwa malaikat Gabriel itu, ya, malaikat ini memiliki dua sayap, ya. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu. Itu tadi yang di dalam Daniel pasalnya yang ke-8 tadi, ya. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi
Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Kita sudah melihat dan kita sudah belajar beberapa waktu lalu bagaimana apa yang dikatakan oleh Gabriel bahwa ketika engkau mulai berdoa itu, kita tahu dia berdoa 21 hari, doa dan puasa, dan Tuhan katakan ya, keluarlah suatu firman atau message Tuhan. Kita tahu setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu disebut firman, ya, sebab Allah adalah firman. Ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, dan firman itu adalah Allah, ya. Itu Yohanes pasalnya yang pertama tuh kita lihat. Jadi jelas sekali setiap perkataan ya yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah firman. Makanya dikatakan ayat yang ke-23, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Jadi ketika Daniel mulai berdoa dan berpuasa, keluarlah message Tuhan dari mulut Tuhan. Gabriel katakan itu firman, dan aku harus datang memberitahukannya kepadamu. Ya, nah kita tahu dalam perjalanan Gabriel, dia terbang dengan cepat sekali dari sorga menuju bumi. Kita tahu dia dihadang oleh devil, oleh Satan, ya, dan mereka sempat berperang, ya, bertarung di dalam alam supernatural itu, dan Tuhan yang Maha Tahu, ya, tidak mau menunda-nunda message yang dia sampaikan kepada Gabriel untuk disampaikan kepada Daniel. Dia menyuruh siapa? Michael, untuk menggantikan peran, ya, Gabriel, dan Gabriel bisa terbang langsung menuju Daniel. Nah, di situ kita lihat bahwa luar biasa pelayanan daripada malaikat yang disebut Gabriel ini. Jadi tadi saya sudah singgung, hanya 2 nama memang yang disebut oleh malaikat, nama malaikat itu. Ya, dan saya percaya begitu banyak nama malaikat. Ya. Kalau kita lihat sebentar di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-22, ya, itu digambarkan bahwa mereka yang melayani Tuhan, dan kita tahu yang melayani Tuhan itu tidak hanya kita, hamba-hamba Tuhan, atau kita orang percaya, kita melayani Tuhan, atau di Alkitab kita belajar bahwa Tuhan telah memilih suku Lewi untuk melayani Dia, tapi juga kita sudah belajar dan kita sedang belajar saat ini, malaikat-malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, di Yeremia pasal 33 ayat yang ke-22 itu dikatakan seperti tentara langit. Nah, itu adalah para malaikat, ya. Seperti tentara langit, tidak terbilang. Dan seperti pasir laut, tidak tertakar. Demikianlah aku akan membuat banyak hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Jadi kita tidak bisa bayangkan. Jadi memang kalau Alkitab menulis nama-nama para malaikat ini tidak muat gitu loh. Ya kan ada itu ayatnya juga. Ya, di dalam kitab Lukas kalau saya tidak salah. Ya, bahwa kalau semuanya itu ditaruh di Bible, ya, in our Bible, Alkitab itu tidak muat gitu loh, semua kata-kata firman itu, gitu loh. Nah, jadi di sini kita bisa melihat hanya 2 nama yang disebutkan, tapi kita juga tahu itu adalah pemimpin malaikat yang kita tahu Michael sebagai penghulu atau pemimpin malaikat. Nah, mari kita lihat Michael, ya, atau Mikael. Michael juga disebut malaikat agung, nama yang berarti siapa itu seperti Tuhan, ya, tidak ada yang sama seperti Tuhan, dia adalah Alfa dan Omega, ya. Jadi Michael itu artinya siapa itu seperti Tuhan, dan dia adalah kepala pasukan sorga. Oh, haleluya, luar biasa, ya.
Kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16, itu salah satu tugas Mikael waktu hari kiamat, ya, pada saat the end of the time semuanya sudah selesai, ya, kita tahu waktunya nanti akan tiba, semua unsur-unsur di langit ini, segala planet, semua ya akan digulung seperti kertas. Alkitab katakan, ya, semua sudah selesai. Ya, nah itu dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, ya. Nanti kita akan lihat siapa itu penghulu malaikat itu. Berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ini dia. Siapa itu penghulu malaikat? Judas. Ya, Yudas. Surat Yudas itu hanya satu pasal. Yudas 1 ayat yang ke-9. Yudas 1 ayat yang ke-9. Siapa itu dia penghulu malaikat? Tetapi penghulu malaikat Mikael, itu dia. Ya, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghabis engkau. Ya, ada satu penglihatan yang luar biasa yang dilihat oleh Rasul Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot, ya, supaya kita tahu, ya. Dia menulis bahwa dia melihat dalam sebuah penglihatan itu, ya, penghulu malaikat Mikael itu berselisih, bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, ya. Jadi kita tahu ada satu pelajaran, saya mundur dulu sedikit, ya. Waktu Musa mati itu memang tidak ada yang tahu. Dia tidak dikuburkan oleh orang Israel, sebab Musa Alkitab katakan Musa naik ke Gunung Sinai lalu dia mati di sana. Jadi tidak ada yang tahu, gitu loh. Tapi di sinilah, itulah hebatnya firman Tuhan. Itu dijawab di dalam Perjanjian Baru. Padahal itu adalah di dalam Perjanjian Lama, ya. Jadi bedanya itu ribuan tahun. Itu menurut waktunya kita manusia. Tapi di dalam alam roh, ya, di dalam spiritual realm, ya, itu Yudas melihat vision itu dan Tuhan membukakan penglihatan itu, ya. Dia melihat penghulu malaikat Mikael, ya, itu bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Alkitab katakan dia tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata, kiranya Tuhan menghabis engkau. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hakim. Dan malaikat Mikael mengerti betul fungsi dia. Dia tidak mau mengambil alih, atau istilahnya kita belajar dari sini, jangan kita menghakimi. Ya, istilahnya saja penghulu malaikat aja sebagai pemimpin para malaikat yang tadi kita baca itu seperti pasir di laut, banyak yang tidak terbilang, dan kita tahu kuasanya, powernya luar biasa. Dia tidak berani menghakimi iblis, ya, Lucifer, karena dia tahu itu bukan bagian dia, itu bukan urusan dia, atau poinnya bahwa dia tidak mau menghakimi, ya. Jadi kita belajar dari sini sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita menghakimi. Ya, serahkan semua ke dalam Tuhan, sebab dia adalah hakim yang adil. Ada haleluya. Halo. Amin. Nah, di sini kita melihat lagi luar biasa nanti pada harinya Tuhan, atau yang kita kenal sebagai hari di mana semuanya akan berakhir, hari kiamat. Ya, dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 kita bisa melihat bagaimana penghulu malaikat Mikael, ya. Wahyu 12 ayat yang ke-7, Revelation 12 verse 7. Maka timbullah peperangan di sorga, ini dia, Mikael dan malaikat-malaikatnya
berperang melawan naga itu. Siapa itu naga ya? Kita tahu iblis. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nah, ingat baik-baik. Ya, nanti kita belajar siapa itu Lucifer, siapa itu setan atau iblis. Ya, jadi waktu dia jatuh, Alkitab katakan dia juga menarik, dia menyeret hampir sepertiga malaikat-malaikat di sorga mengikut dia. Ya, makanya dia sebagai pemimpin, dia juga adalah raja kegelapan itu. Makanya Yesus katakan ya kerajaan kegelapan, kerajaan kejahatan. Jadi Tuhan berbicara kerajaan. Artinya ada pemimpinnya, ada rajanya, ada pengikut-pengikutnya, ada prajurit-prajuritnya, ya, sama seperti kita, ya, bahwa kita tinggal dalam kerajaan sorga. Siapa raja kita? Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dia juga memiliki ya prajurit-prajurit, ya, pengawal-pengawal, ya. Itulah yang kita tahu bahwa sebagai komando pasukannya Tuhan adalah Mikael. Ya, nah jadi dalam sistem kerajaan kejahatan juga, kerajaan the darkness kingdom itu juga demikian. Makanya waktu terjadi nanti hari kiamat itu, ya, karena kita tahu iblis masih berusaha untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi dia sudah dibuang, tidak lagi tempat untuk dia. Ya, kita lihat bahwa itu adalah hari penghukumannya, dia akan dihukum selama-lamanya. Ya, maka timbullah peperangan di sorga, ya tadi Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nah, ayat yang ke-8, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi kita bisa melihat nanti ada peperangan di sorga, luar biasa itu. Itu akan terjadi. Ya, luar biasa. Tapi Alkitab sudah menulis bahwa mereka tidak dapat lagi bertahan. Ya, jadi kita bisa melihat di sini malaikat yang disebut Mikael ini luar biasa, ya. Tapi ingat bahwa dia hanyalah sebagai utusan Tuhan. Dia itu hanya sebagai pelayan Tuhan. Ya, semuanya kemuliaan itu hanya buat Tuhan. Amin. Ya, jadi dikatakan dalam Daniel pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-20 juga ini adalah perkataan dari Gabriel. Kita bisa melihat bagaimana malaikat Mikael itu menjalankan tugasnya luar biasa. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpin itu. Ya, jadi sudah jelas sekali dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, bukti menunjukkan dengan jelas firman Tuhan menyatakan bahwa Mikael itu adalah pemimpin pasukan tentara Tuhan. Ya, pada waktu itu juga, itu dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama, ditulis pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu.
Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Amin. Ya, nah jadi kita sudah belajar malaikat yang disebut itu bukan namanya, tapi atribut Allah sudah dinyatakan, ya, melaluinya tadi malaikat Yehova, ya, sebab atribut atau kepribadian Tuhan, kemuliaannya itu dinyatakan melalui malaikat ini. Tapi jelas Alkitab katakan bahwa aku mengutus seorang malaikat. Jadi itu adalah malaikat, bukan Tuhan, tapi kuasa Tuhan dinyatakan, ya, melaluinya. Kemudian kita belajar malaikat Gabriel, kemudian kita belajar malaikat Mikael. Nah, yang keempat kita mau belajar kerubim. Kerubim. Ya, kerubim ini memiliki 4 sayap. Ya, cherubim, ya. Dia have a 4 wing. Ya. Dia itu berdiri membela kekudusannya Tuhan, ya. Dia selalu berada dalam the holiness, ya, mengelilingi kekudusan Tuhan. Ya, kerubim ini memiliki 4 sayap. Kalau kita lihat, itu telah Tuhan nyatakan, Tuhan tunjukkan di dalam waktu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menaruh kerubim ini atau serafim ini, ya, untuk menjaga. Oh, ini kerubim bukan serafim, sorry. Ya, kerubim, ya, serafim itu lain lagi. Ya, kerubim. Ya, nah jadi coba kita lihat dalam Kejadian pasal yang 3 ayat yang ke-22 sampai dengan ke-24. Saya baca ya. Kejadian 3, 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub. Ya, jadi kalau bahasa Indonesianya itu kerub. Kalau bahasa Inggrisnya itu cherubim. Ya. Cherubim. Ya, kerub, ya. Beberapa kerub. Nah, dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Exodus, ya, atau Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-17, Exodus 25 verse 17, waktu Tuhan menyuruh Musa, ya, kita tahu Tuhan menyuruh Musa membuat tabut perjanjian, ya kan? Nah, di atas daripada penutup itu ada 2 cherubim, 2 kerub, ya. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya, dan haruslah kau buat 2 kerub, itu dia. Jadi 2 cherubim dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Nah, kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Nah, itu 2 sayap ke atas. Begini. Ya. Nah, kemudian sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itu haruslah menghadap muka kerub-kerub itu. Jadi 2 sayap ke atas saling bersentuhan dan 2 sayap itu menutupi, ya, tubuhnya. Ya, jadi kita bisa melihat di situ
cherubim atau kerub itu memiliki 4 sayap. Dalam Yesaya pasal 37 ayat yang ke-16 juga kita bisa melihat ada satu doa yang dinaikkan oleh Nabi Yesaya, luar biasa bagaimana dia melihat vision itu, penglihatan. Dia katakan, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim." Ya, itu kerub. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Nah, Nabi Ezekiel juga melihat ya kerub ini atau cherubim ini. Dia juga melihat di dalam pasalnya yang pertama ayat yang kelima. Di Ezekiel pasal pertama ayat yang kelima. Nanti kalian tulis aja ya, karena kita tidak punya waktu untuk kalian lihat lagi di Bible, jadi saya baca. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka. Dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Ya, jadi punya tangan. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Oh, luar biasa ya. Satu. Tuh, ayat 8. Yesekiel 1. Ayatnya yang kelima. Sampai 11 ya. Tulis saja. Yesekiel 1 ayat 5 sampai 11. Nah, dikatakan, dan muka Raja Wali di belakang. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas, mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya, dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Jadi jelas sekali, ini diulang lagi, mereka memiliki 4 sayap. Ya. Nah, ini ada salah satu firman Tuhan, bagaimana ini keadaan terjadinya waktu di sorga, waktu Lucifer atau iblis malaikat itu jatuh. Ini kita bisa lihat di dalam Ezekiel pasal ke-28 ayat ke-14. Tapi di sini kita mau melihat dulu bahwa kerub itu berada di mana kalau di sorga, ya. Dikatakan, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Ya, itu adalah firman Tuhan kepada iblis, kepada Lucifer waktu dia jatuh. Ya, ternyata dia berada di gunungnya Tuhan, di tempat kudusnya Tuhan. Ya, Alkitab katakan, kuberikan tempatmu. Jadi tempatnya Lucifer itu luar biasa. Ya, luar biasa. Di antara kerub-kerub yang tadi. Ya, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Itulah tempatnya kerub itu, ya, luar biasa. Jadi kita tidak bisa bayangkanlah kemuliaan Tuhan itu, kemuliaan sorga itu. Nah, terus Tuhan katakan ayat yang ke-15, engkau tak bercela. Itu adalah perkataan Tuhan untuk iblis, ya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Nah, kalau kita baca terus, Tuhan itu buang malaikat itu. Ya, itulah Lucifer yang menjadi iblis itu. Nah, itu tadi kita belajar, ya, malaikat Yehova, malaikat Gabriel, malaikat Mikael, dan juga kita sudah belajar tadi kerub atau cherubim. Nah, sekarang kita belajar yang kelima, ya.
Ini yang terakhir. Nanti minggu depan kita mau belajar malaikat yang jatuh, ya, yang disebut bapa pendusta itu, ya. Oh, ada lagi. Ya, kita mau belajar kan malaikat itu, iblis itu kan malaikat yang jatuh. Ya, nanti kita mau belajar minggu depan. Nah, ini yang terakhir, serafim. Serafim, kita bisa lihat, dia itu memiliki 6 sayap, ya. Sayapnya 6, luar biasa. Kita lihat dalam Yesaya pasal 6, ayat yang kedua. 6, ayat yang kedua. Yang kedua. Serafim, ya. Bahasa Inggrisnya tetap serafim, ya. Melania, serafim, ya. Yeah, it is still seraphim. Ya, cherubim. Ya. Isaiah chapter 6 verse 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat, ini adalah penglihatan dilihat oleh Nabi Yesaya, ya, luar biasa. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini dia. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka. Jadi sayap yang atas, karena 6 ya, sayap yang 2 di atas itu menutupi muka mereka. Karena kita tahu bahwa kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Malaikat aja tidak sanggup melihat kemuliaan Tuhan. Jadi mereka tutup itu mukanya. Ya, lalu sayap yang di tengah, ya, sayap yang di tengah, sayap yang di bawah, ya, sayap yang di bawah, karena tadi 6, 2 yang paling atas dipakai untuk menutupi muka, baru 2 yang di bawah, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, ya, kaki mereka ditutup dengan sayap, dan 2 sayap yang di tengah, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang, untuk mereka melayang-layang, terbang, luar biasa. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat yang keempat, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku. Aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Lalu ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Puji Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Yesaya 6 tadi Ayat 3. ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 lah. Ya, itu bagaimana Nabi Yesaya melihat serafim yang memiliki 6 sayap. Ya, jadi serafim memiliki 6 sayap, kerub atau cherubim itu 4 sayap, malaikat Gabriel, malaikat Mikael itu 2 sayap, ya, dan malaikat yang menerima atribut Tuhan itu yang memimpin bangsa Israel itu tidak disebutkan, ya, dia memiliki berapa sayap, tapi kita tahu bahwa Tuhan bisa memakai atau mengutus malaikat yang memang atributnya seperti manusia, ya, tapi dia adalah malaikat, ya. Jadi seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa mengira-ngira, tapi jelas Alkitab sudah jelas menulis kepada kita, buat kita, untuk nama Alkitab hanya kasih 2, lalu untuk spesifikasi atau klasifikasi malaikat itu, ini kita sedang pelajari. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa ternyata ada juga Tuhan bisa mengutus malaikat yang tidak ada sayap.
Ya, minggu lalu saya sudah pernah singgung itu bagaimana dia mengutus 2 malaikat dalam profil sebagai pria, laki-laki ya, 2 laki-laki, 2 pria yang dia utus untuk menghukum kota Sodom dan Gomora ya. Kita sudah belajar itu minggu lalu. Nah, jadi di sini kita sudah sampai pelajaran kita. Nanti minggu depan kita belajar tentang malaikat yang jatuh itu. Ya. Oke, sampai sini. Puji Tuhan. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada nggak malaikat? Ya, bagus ya. The good question ya. There is a good question. Tapi kalau kita bisa pelajari, nanti saya akan singgung juga itu minggu depan. Sebenarnya itu salah satu yang saya akan singgung minggu depan. Tapi intinya Alkitab tidak pernah ada menulis profil malaikat yang diutus Tuhan tuh ya perempuan ya. Ya, kita bisa melihat tadi bagaimana waktu Daniel melihat Gabriel ya, firman Tuhan menulis bahwa seorang laki-laki ya. Jadi jelas sekali bahwa malaikat itu boleh saya katakan atributnya, profilnya seperti pria ya, laki-laki, dan Alkitab tidak menulis bahwa ada malaikat wanita ya. Penciptaan wanita itu pas Adam dan Hawa itu kan ya, perempuannya itu pertama kali. Iya, tapi itu bukan malaikat toh. Tadi kan, iya, pertanyaanmu adalah apakah ada malaikat itu perempuan gitu. Ya, nah jadi jelas sekali bahwa dalam Daniel pasal yang ke-8 ke-15 kan, sedang aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya, jadi wajahnya, profilnya seperti seorang laki-laki. Ya, jadi tidak dijelaskan ada boleh saya katakan bahwa memang malaikat itu tidak kawin, tidak berhubungan seks, tidak mengadakan satu sifat-sifat yang seperti kita manusia gitu loh. Jadi saya melihat di sini memang Tuhan menciptakan malaikat itu sebagai messengernya, sebagai utusannya untuk menyelesaikan ya tugas-tugas Tuhan, baik di bumi, baik di sorga dan seluruh alam semesta ini yang seperti kita sudah belajar. Ya. Any question? Enggak. Tapi kok itu suka di gambar-gambar itu suka ada malaikat perempuan ditaruh. Ya, itu kan gambar-gambar, kita kan pegangan kita Bible aja lah, dan memang di Bible kita tidak temukan gitu. Ya. Jadi yang dibilang malaikat kecil itu. Iya. Dan kita kan masih belum tahu, kalau kita mati kan baru tahu ya kan? Ketemunya yang laki sama perempuan malaikat. We don't know. That's something only God knows. Tapi kita cuma hanya lihat dalam sekitar Alkitab. Ya. Soalnya itu bukan yang hal penting. Soalnya kalau lihat seluruh Alkitabnya nggak mention about seraphim, cherubim, or whatever. Itu yang nggak penting gitu. Kalau misalnya itu fokusnya itu, kita malah fokusnya ke malaikat. Iya. Padahal Alkitab itu mengenai Yesus. Ya. Only Jesus. Benar. So that's why it's interesting. Maksudnya kita belajar hal kayak gini, kita kalau ke surga ada hierarkinya gitu, ada stages. So yang paling tertinggi Gabriel, Michael,
we will never know till we die. So, yeah. Ya, jadi memang intinya saya mau mengajak kita belajar tentang malaikat ini adalah poinnya adalah pelayanan malaikat itu. Sebab saya melihat firman Tuhan justru dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Contoh di perjanjian baru bagaimana malaikat itu melepaskan Petrus ya dari penjara, melepaskan Paulus dan Silas dari penjara. Jadi jelas sekali pelayanan malaikat. Jadi intinya kita tidak boleh melupakan akan hal itu. Kita harus aktif gitu loh. Tuhan telah menyediakan pelayanan-pelayanan ini untuk kita mengerti bahwa kita telah diperlengkapi oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang menghadapi segala sesuatunya, karena tugas-tugas daripada malaikat ini kita bisa melihat begitu luar biasa, banyak hal. Ya, saya mau tutup ya. Ada satu kesaksian bagaimana seorang gadis ya. Ini kesaksiannya ketika nama gadis itu Chetty ya. Dia baru ya. Patty lah, ya Patty dulu. Ya. Dia baru berusia 7 tahun ketika sepupunya yang berusia 5 tahun, Chetty sakit kanker, ya, dan kemudian meninggal. Pada saat itu keluarga tidak ingin berbicara tentang kematian, ya. Mereka mengatakan kepadanya untuk tetap diam, meskipun situasinya menghancurkan. Setiap kali keluarganya pergi ke rumah Chetty untuk berkunjung, dia selalu meminta untuk bermain dengannya. Setelah Chetty meninggal, dia pergi ke rumahnya untuk berkunjung. Dalam kesepiannya, dia memutuskan untuk keluar dan duduk di ayunan yang selalu mereka mainkan. Ketika ia duduk di sana, memikirkan bagaimana keadaannya, Chetty berjalan menghampirinya, dan seorang malaikat memegang tangannya. Ya, malaikat itu memiliki rambut pirang yang indah, ya, dan mengenakan gaun putih panjang. Tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, hanya tersenyum. Chetty menatapnya dan berkata, "Aku tidak sakit lagi." Dia dan malaikat itu berbalik dan berjalan sampai mereka menghilang begitu saja. Ya, ini satu kesaksian bagaimana seorang gadis bertemu dengan malaikat. Ya, jadi saya percaya sebetulnya banyak cara Tuhan ya berbicara kepada kita. Ya. Fokus kita itu kepada Tuhan. Nah, nanti Tuhan akan membukakan begitu banyak jalan-jalannya. Nah, ya, salah satu yang saya ajak kita hari ini melihat jalan Tuhan melalui malaikat gitu untuk kita gitu. Nah, jadi kita supaya belajar gitu. Ya, puji Tuhan. Oke, sampai sini ya. Kita tutup dulu dan nanti kita mau berdoa supaya berdoa kita saat ini dipimpin oleh Patty. Haleluya. Ayo, Patty berdoa. Puji Tuhan. You're running your faith. Tolong berdoa untuk siapa tadi? Tommy ya? Ya kok hilang wajahnya? Tadi awal-awal kelihatan. Kok pas disuruh doa hilang wajahnya? Malaikat. Dia malah dia di kamar dia tuh. Iya, makanya. Iya, benar juga si Melani. Jangan-jangan malaikatnya di kamar dia. Si Melani. Kebetulan namanya sama tuh. Iya, memang. Tidak ada yang kebetulan, Pet. Namanya Chetty, Patty.
Ayo Pet berdoa. Kemarin kan kita bilang kamu. Nah, mentang-mentang ada Melani langsung Melani kamu ya. Cuma doa. I know. Si Melani apa geli cuma berdoa saja. Oke Mel, pray. Oke, Melanie. Melani, please pray. Please pray. And Okay, let's pray. Iya, minggu lalu Ruben berdoa. berdoa. Dia minggu depan Patty. Ayo. Okay. Let's pray. Thank you, Father God, for your goodness and mercy, Father God. I thank you that we are gathered here, even though it's in live stream and small numbers, that you are here with us. That Yes, Lord. of Thank you, angels, Jesus. the significant thing that they brought into the biggest prophet that in the Bible, Lord, from Moses to Saul, Yeah. Paul, and to Isaiah and Daniel, Father God. So I thank you, Father God, using that example that the angels in the Lord in the heavens are singing praises to your name right now, Father God. Yes, Lord And Jesus. we want to give glory to you, Father God. We want to give the same glory as the angels that are singing to you right now. We want to give you glory and honor and praise to your name, Father God. I thank you for your protection, Lord, in this Yes, Lord. time that we are here, Father God. Yes, Lord. Even though we don't know our future, Lord. Yes, Even Lord. though the devil is trying to give us the negativity, but Lord, that what you taught me today, we ask for your faith, Lord. Yes, Give Lord. our faith not to be fearful. Yes, of Lord. What's going to happen, Lord, that even though in this virus, Lord, that you are still in control, Father God. Yes, Lord. And I know, Lord, that you're going to help us out, that you have been helping us, that you have been blessing all of us. Thank you, Father God. Jesus. Even though we are quarantined at home, and even though that we are still blessed having a job, Yes, that's Lord. because through your grace and mercy, Father Thank God, you, Jesus. we cannot live alone apart from you, Father Yes, God. Lord. And we acknowledge that, Father God. Thank you for binding us together, Father God. Now we're getting more revelations and more teachings of how the heavens operate, Father God. Yes, Lord. And thank you, Lord, and we surrender our circumstances, our problems, our worries to you, Father God. And I pray for peace, Lord, in each and every of our minds and our hearts, Father God. Thank you for your grace, Lord. Thank you for your word. Let your word sealed up in our minds and in our hearts that Yes, our Lord angels Jesus. are fighting for our behalves right now. The devil is trying to fight us back, but you cover us with your Yes, guardian Lord Jesus. and we thank you for everything, Lord. Thank you for tonight. In Jesus' mighty name. Thank we you, pray. Jesus, Almighty Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Keep healthy, everyone. Yeah. Keep healthy. Stay safe. Thank you very much. We miss you. We miss you, Melanie.